Halo sahabat Gadera, salam sehat dan bahagia. Tema kali ini adalah tips mengatur keuangan mahasiswa. Mahasiswa adalah orang yang rata-rata berusia 18 sampai 25 tahun. Kebanyakan mendapatkan biaya hidup dan biaya kuliah dari sistem keuangan yang ditransfer oleh orang tua. Nah, bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan manajemen finansial yang baik, tentu sangatlah mudah mengatur keuangan dengan rapi dan disiplin, sehingga biaya yang ditransfer akan cukup digunakan hingga jadwal transfer bulan berikutnya. Namun, bagi mahasiswa yang belum memiliki kemampuan manajemen finansial yang baik, hal ini pasti sulit untuk membagi biaya tersebut hingga jadwal transfer berikutnya. Yuk, kita belajar bersama bagaimana mengatur biaya hidup dan biaya kuliah agar bisa bertahan dari jadwal transfer sekarang hingga jadwal transfer bulan selanjutnya. Tips pertama, pahami tujuan keuangan. Memahami tujuan keuangan membuat kita mengerti uang digunakan untuk apa saja, sehingga fokus utama uang tidak berantakan. Apakah hanya untuk biaya makan dan biaya kos atau kontrakan? Apakah hanya untuk biaya makan saja? Apakah kita memiliki tambahan keinginan yang membutuhkan biaya? Misal membeli sepatu impian, membeli handphone impian. Tips kedua yaitu susun anggaran. Menyusun anggaran merupakan kegiatan yang sangat mudah. Kita cukup menuliskan dalam 1 bulan ke depan apa yang kita butuhkan dengan memakai uang. Misal, kebutuhan makan, transportasi, biaya bayar kos atau kontrakan, kebutuhan lain, kebutuhan harian, misalnya sabun, shampoo, pasta gigi, deodoran, dan sebagainya. Lalu, tidak lupa kebutuhan kuliah, fotokopi, beli pulpen, beli buku. Nah, yang paling penting yaitu saat menyusun anggaran, jangan lupa dana darurat. Kenapa dana darurat perlu kita susun? Karena kita tidak tahu apakah kemungkinan ke depan kita terjadi cedera saat ekstrakurikuler yang tentunya akan membutuhkan biaya untuk pengobatan. Atau proposal dan makalah kita bakal basah kuyup ketika perjalanan, sehingga harus mengeluarkan dana di luar anggaran untuk cetak proposal dan makalahnya kembali. Dan yang paling perlu kita pikirkan adalah apakah bulan depan orang tua kita masih dapat memberikan transfer biaya kuliah kita. Banyak mahasiswa yang mengalami jatuh finansial saat orang tua di PHK, orang tua kehilangan pekerjaan karena sakit, meninggal, dan akhirnya membuat biaya kuliah ke depannya berantakan. Inilah dasar utama kenapa kita sangat membutuhkan pemahaman mengatur keuangan, yaitu kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tidak perlu bingung bagaimana menuliskan susunan anggaran di era digital saat ini.
banyak sekali aplikasi yang dapat diunduh untuk menyusun anggaran kita. Tips ketiga, catat pengeluaran. Kenapa mencatat pengeluaran sangat perlu dilakukan? Pencatatan pengeluaran akan membantu kita melihat apakah ada yang bisa kita hemat dari anggaran yang kita susun, dan apakah yang kita keluarkan sudah sesuai dengan apa yang kita anggarkan atau kita rencanakan. Apabila 90% sesuai, maka kita termasuk mahasiswa yang disiplin mengatur keuangan. Nah, apabila ternyata 50% atau di bawahnya yang sesuai, wow, kita perlu koreksi bagaimana uang tersebut bisa pergi dan habis. Padahal anggaran yang kita rencanakan masih belum terpenuhi semua. Itu menandakan bahwa kita akan kekurangan uang dalam 1 bulan ini untuk memenuhi kebutuhan yang jelas sudah kita tahu bakal keluar, yaitu anggaran yang ada di rencana anggaran kita. Let's koreksi selalu keuangan kita, oke? Tips keempat, koreksi akhir bulan. Langkah selanjutnya adalah mengoreksi di akhir bulan. Yang kita koreksi adalah 1. Apakah tujuan keuangan bulanan yang kita pahami ini sudah benar? 2. Apakah anggaran yang dibuat sudah benar? Atau ternyata masih ada yang belum kita tulis? 3. Apakah catatan pengeluaran sudah lengkap? Dan yang keempat, bagaimana bila ternyata ada sisa dana bulanan kita? Alhamdulillah kalau masih ada sisa ya. Tapi apabila ternyata kurang dari dana yang kita miliki, apa yang kita lakukan? Nah, ketika kita sudah mendapat jawaban, maka jadikan itu ilmu dalam kehidupan kita selanjutnya. Apabila ternyata ada sisa dana bulanan kita, tentukan apa yang akan kita lakukan. Dipakai jalan-jalan, dipakai nongkrong di kafe, dipakai belanja baju, make up, rokok, kopi. Kita perlu bijak menentukan keputusan tersebut, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya dengan uang kita. Oke, sahabat Gadera yang sehat dan bahagia, semoga konten hari ini bermanfaat untuk kita semua. See you next!